Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Guru Muda Channel. Oke teman-teman, materi kita hari ini adalah persamaan eksponen, khususnya menyelesaikan persamaan eksponen. Jadi setelah belajar materi ini, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponen. Sebelum ke materi, saya ingatkan kalian untuk like, share, and comment, and subscribe juga channel ini ya, agar semakin berkembang dan lebih baik lagi. Dan semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk membantu belajar kalian selama di rumah aja. Oke, tidak lama-lama kita lanjut ke materi. Oke, materi kita hari ini adalah penyelesaian persamaan eksponen. Jadi perlu kalian ketahui bahwa persamaan eksponen itu adalah suatu persamaan yang pangkatnya atau eksponen itu bilangan pokoknya atau bilangan pokok dan eksponennya memuat suatu variabel. Ya, intinya persamaan eksponen itu persamaan yang pangkatnya itu memuat suatu variabel gitu. Nah, ini ada beberapa bentuk persamaan eksponen yang akan kita bahas nanti. Itu ada sekitar 6 persamaan yang masing-masing mempunyai bentuk yang berbeda. Dan untuk kali ini, untuk video ini, pertemuan ini, kita akan membahas 3 bentuk terlebih dahulu, karena untuk 3 bentuk setelahnya itu di video selanjutnya, karena ini materi yang panjang. Oke, untuk bentuk yang pertama, bentuk yang A. Bentuk persamaan A pangkat Fx sama dengan 1. Nah, untuk rumus penyelesaiannya, A pangkat Fx sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah Fx-nya sama dengan 0. Nah, kita kasih bingkai. Biasakan seperti itu kalau nulis rumus gitu ya. Untuk bentuk persamaan A pangkat Fx sama dengan 1, rumus penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 0. Nah, kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan empat pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Nah, ini untuk yang nomor 1. Untuk nomor 2, 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5. Ini tadi kurang lebar ininya. Per 3x min 1 sama dengan 1. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nomor 1, 4 pangkat 3x plus 6 sama dengannya 1. Yang nomor 2, 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1 sama dengannya 1. Nah, kita ke penyelesaian. Nomor 1 dengan soal 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Seperti rumus yang sudah diketahui, jadi rumusnya A Fx sama dengan 1, penyelesaiannya Fx sama dengan 0. Nah, di sini penyelesaiannya Fx itu sama dengan 0. 4 ini adalah bilangan pokok. Nah, untuk pangkat ini adalah Fx-nya. Berarti karena Fx sama dengan 0, ya berarti 3x plus 6 kita sama dengankan dengan 0. Ingat ya, 3x plus 6 ini adalah Fx-nya atau di sini pangkatnya gitu ya. Terus 3x
plus 6-nya pindah ruas. Karena dia plus, pindah ruas dia jadi min. X-nya sama dengan min 6 per 3. X-nya sama dengan min 2. Selesai. Kita tulis kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, gitu ya. Untuk yang nomor 1, himpunan penyelesaiannya adalah min 2. Kita lanjut yang kedua, jawaban yang kedua, contoh yang kedua ini, kita garis. Soal yang kedua adalah 3 pangkatnya x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1. Ini sama dengannya 1. Ingat ya, sama dengan ini sejajar dengan bilangan pokok ini. Gitu. Dan rumusnya masih sama, yaitu fx-nya kita sama dengankan dengan 0. Nah, di sini fx-nya adalah pangkat ini. X kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1. Kita tulis. X kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1. Karena sama dengan 0 ya berarti kita sama dengankan dengan 0. Setelah itu 3x min 1 ini kita kalikan dengan 0. Kita kalikan 3x min 1 kali 0 ya berarti hasilnya 0. Nah, kalau 3x min 1 sudah dikalikan dengan 0 dan hasilnya 0, berarti yang tersisa adalah x kuadrat min 4x min 5 sama dengannya juga 0. Nah, setelah dari sini kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Sangat mudah sekali. Kita pakai cara seperti ini. Jadi gini, koefisien atau bilangan di depan angka di depan variabel x kuadrat ini dia adalah 1 nilainya. Berarti di sini 1x atau hanya x aja. Dikalikan ini juga x. Pembaginya 1. Ini ya, ini 1, ini 1, ini juga 1. Nah, kalau di sini ada angka 2-nya, berarti di sini 2x, 2x pembaginya juga 2. Begitu juga untuk bilangan yang lain gitu ya. Sama dengannya adalah 0. Nah, terus setelah itu angka 1 ini sengaja tidak ditulis karena memang 1 itu tidak perlu ditulis kalau di bilangan bervariabel. 1 ini kita kalikan dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, sekarang kita tentukan bilangan pembentuk 5. Dua angka jika dikalikan dia membentuk angka 5 ya. Berarti hanya ada 1 dikali 5 aja. Tidak ada yang lain gitu ya. Nah, setelah diketahui angkanya 1 dan 5, kita lihat tanda di sini. Min, yang artinya itu adalah selisih. Selisih dari kedua bilangan ini. Nah, di sini selisihnya adalah 4. Yang diminta adalah di sini 4. Tetapi ada negatifnya. Berarti dari kedua bilangan ini kita tentukan yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Nah, kalau misalkan saya pakai yang 1 ini yang positif. Yang negatif dulu aja lah. Yang 1 ini yang negatif, yang 5 ini positif. Berarti ketika dijumlahkan kira-kira sama tidak hasilnya dengan min 4. Misalkan di sinilah saya coret 1, 5-nya plus. Ini kita anggap sebagai utang. Utang 1 dibayar 5. Berartilah masih sisa bayar 4. Nah, ini kan positif nih.
positif, sedangkan yang diminta adalah negatif. Berarti kita rubah gantian. Yang 1 positif, yang 5 negatif. Punya utang 5, dibayar 1, masihlah sisa utang 4. Nah, sekarang ini sudah negatif 4. Berarti tandanya yang 1 plus dan yang 5 min atau negatif. Kita tulis di sini ya. 1 min 5. Nah, terus kita bagi dengan 1. Karena hanya dibagi dengan 1, berarti nilainya tetap X plus 1 dan tetap X min 5. Kita sama dengankan dengan 0. Nah, kita keluarkan masing-masing nilai X ini. X plus 1 kita sama dengankan dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Atau X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Nilai X sudah ketemu, sudah didapat. Nah, sekarang kita nulis kesimpulan himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian atau saya singkat HP gitu ya, adalah min 1,5. Seperti itu. Gimana untuk contoh dari persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan 1? Mudah dipahami? Oke, misalkan belum, bisa kalian tanyakan saja pertanyaan melalui via WhatsApp, bisa boleh ke Google Classroom atau tulis kolom komentar di kolom komentar pertanyaan kalian. Oke, gitu ya. Kita lanjut yang bentuk yang kedua atau yang B, yaitu bentuk persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Ini pangkat p. Rumus penyelesaiannya jadi rumus dari bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat p itu adalah fx nya disama dengan p. Fx itu adalah pangkat, p juga pangkat. Nah, kita bingkai untuk lebih memperindah atau bisa membuat daya ingat kita bahwa ini adalah rumus untuk penyelesaian bentuk persamaan ini gitu ya. Kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama adalah 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 8. Contoh yang kedua adalah 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan 1/27. Oke, kita ke penyelesaian. Penyelesaian yang pertama dengan soal 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 8. Sesuai dengan rumusnya bahwa fx sama dengan p, a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Jadi penyelesaiannya itu adalah fx disamakan dengan p. Rumusnya fx sama dengan p. Fx ini adalah pangkat 2x plus 4 dan p. P ini adalah pangkat dari 8 ini dibuat bilangan berpangkat gitu ya. Jadi kita rubah dulu dari bentuk soal ini. 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 8 ini kita samakan bilangan pokoknya. Karena di sini 2, berarti 8 ini dibuat bilangan pokok 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 gitu ya. Yaitu 2 pangkat 3. Nah, inilah 3 inilah dia P gitu.
Berarti karena penyelesaiannya fx sama dengan P, ya berarti 2x plus 4 sama dengan 3. Gitu. 2x sama dengan 3, 4-nya pindah ruas. Jadi min 4, 2x sama dengan min 1, terus x-nya sama dengan min 1 per 2. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah min 1 per 2. Nomor 1 selesai. Sekarang contoh yang nomor 2. Dengan soal 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan 1 per 27. Nah, contoh yang kedua ini sama dengan contoh yang pertama, yaitu bentuk 1/27 ini kita rubah menjadi bentuk pangkat yang fungsinya untuk menyamakan bilangan pokok yang di sini. Kita rubah dulu. Berarti 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan karena ini 3, berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 27, yaitu 3 pangkat 3. Nah, karena ini masih dalam bentuk pecahan atau kita rubah menjadi seperti ini. 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan, nah 3 pangkat 3 ini dia naik ke atas, pindah ke atas. Jadilah 3 pangkat min 3, seperti itu. Nah, kalau di sini min 3 di bawah ini, kalau dia naik ke atas, dia berubah jadi plus atau positif. Nah, sekarang bilangan pokok sudah sama-sama 3. Berarti yang kita pakai adalah pangkatnya. Berarti x kuadrat min x min 9 sama dengan min 3. Nah, min 3 ini pindah ruas ke sini. Menjadi x kuadrat min x min 9 plus 3 sama dengannya 0. Berarti x kuadrat min x utang 9 dibayar 3. Masihlah utangnya 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Caranya seperti ini. Di depan angka x kuadrat atau koefisien itu sebenarnya di sini ada angka 1, cuman tidak tertulis gitu ya. Kalau di sini angkanya 1, ya berarti di sini hanya x, dan di sini juga hanya x, dan pembaginya juga 1. Kalau di sini ada angka 2, ya berarti di sini 2x dan pembaginya adalah 2 gitu ya. Ini sama dengannya 0. Terus kita lihat angka yang di sini, ini adalah 6 dan angka yang di sini adalah 1. Kita kalikan, 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, dari 6 ini kita cari dua angka yang jika dikalikan itu hasilnya 6, yaitu bisa 1 kali 6, bisa juga 2 kali 3 gitu ya. Terus setelah itu, setelah kita sudah dapat kedua angka ini, kita tentukan di sini. Ini ada negatif, tanda negatif, yaitu menandakan selisih kedua ini. Jadi selisih yang diminta itu adalah selisihnya min 1 atau 1 gitulah. Nah, yang pertama 1 sama 6 itu selisihnya adalah 5. Berarti bukan berarti ya. Yang ini salah. Ya, tidak dipakai maksudnya. Terus yang kedua 2 dan 3 yaitu selisihnya 1. Nah, berarti ini bisa jadi gitu. Nah, di sini yang diminta selisihnya itu adalah min 1. Jadi gini, selisih itu pertambahan dari kedua angka ini. Jika kedua angka ini ketika ditambahkan di hasilnya min 1, berarti ada tanda negatif dan ada tanda positif dari kedua angka ini. Gitu. Kita misalkan masing-masing, misalnya seperti ini. Duanya kita ambil yang positif dulu. Terus yang 3 adalah negatif. Ini utang 3 dibayar 2. Berarti masih sisa utang 1. Misalkan lagi duanya adalah negatif, yang 3-nya adalah positif. Berarti utang 2 dibayar 3, masihlah 1. Nah, dari kedua hasil ini yang diminta tadi adalah selisihnya min 1. Nah, di sini min 1. Berarti yang dipakai ini ya. 2-nya plus, 3-nya min. Berarti x plus 2 dan x min 3. Nah, sekarang dibagi dengan 1. Karena pembaginya hanya 1, berarti bilangan faktor ini adalah tetap x plus 2 dan x min 3 kita sama dengan 0. Nah, terus setelah itu kita keluarkan masing-masing nilai x-nya.
X plus 2 kita sama dengankan dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Atau yang ini X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, ini adalah sudah hasil akhir. Jadi masing-masing X-nya sudah kita keluarkan dan kita dapat. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP gitu ya kalau saya singkat, min 2,3. Seperti itu. Ini contoh yang kedua. Selanjutnya bentuk persamaan eksponen A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jadi untuk rumus penyelesaiannya, untuk persamaan A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, itu rumus penyelesaiannya adalah Fx-nya disamadengankan dengan Gx. Oke, kita bingkai dulu rumusnya. Jadi rumus penyelesaiannya adalah Fx-nya itu sama dengan Gx. Fx di sini adalah pangkat ya, dan Gx juga pangkat. Oke, kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama itu 6 pangkat 2x min 4 sama dengan 36 pangkat 2x plus 3. Yang kedua, 4 pangkat x min 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3x plus 1. Oke, kita ke penyelesaian. Untuk yang pertama, dengan soal 6 pangkat 2x min 4 sama dengan 36 pangkat 2x plus 3. Sesuai dengan rumus bahwa penyelesaiannya Fx sama dengan Gx. Nah, di sini Fx-nya adalah 2x min 4 untuk sebelah kiri ruas, dan Gx-nya adalah 2x plus 3. Tetapi di sini bilangan pokoknya masih berbeda. Kita samakan caranya. 36 ini karena di sini bilangan pokoknya 6, berarti di sini dibuat 6 itu pangkat berapa yang hasilnya 36 gitu ya. Berarti di sini 6 pangkat 2x min 4 sama dengan ini dirubah menjadi 6 pangkat 2, kita kalikan dengan pangkat sebelumnya yaitu 2x plus 3. Nah, sekarang sudah sama-sama 6 bilangan pokoknya. Berarti Fx kita sama dengankan dengan Gx. Berarti 2x min 4 sama dengan 2 dalam kurung 2x plus 3. Ini tetap 2x min 4. Nah, ini kita kalikan. 2 dikalikan dengan yang di dalam kurung. 2 kali 2x 4x, 2 kali 3 6. Di sini ada 2x dan 4x. 2x ini kan lebih kecil dari 4. Nah, kita gabungkan bilangan yang mempunyai variabel x. Karena di sini lebih kecil dari 4, berarti 2x ini pindah ruas ke sini. Berarti 4x min 2x. Kenapa yang pindah ruas
adalah 2x-nya, karena untuk menghindari nilai x yang negatif agar tidak membuat susah gitu ya. Ini min 4 plus 6-nya pindah ruas ke sini. Min 6. 4x dikurang 2x, 2x. Utang 4, utang lagi 6, berarti utangnya 10. X sama dengan min 10 per 2. X-nya sama dengan min 5. Nah, nomor 1 selesai. Kita simpulkan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 5. Gitu ya. Untuk yang nomor 2, soal nomor 2 yaitu 4 pangkat x min 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3x plus 1. Nah, di sini ada campuran bentuk akar di sini. Kita rubah bentuk akar di sini, kita rubah menjadi bentuk pangkat seperti di contoh yang nomor 1 ini. Dan juga 4 ini juga kita rubah menjadi bentuk pangkat biasa, disederhanakan gitu ya. 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan pangkat sebelumnya yaitu x min 2. Dan ini bentuknya adalah 8 pangkat 3x plus 1 pangkatnya 1/3. Nah, kalau di sini 4 berarti 1/4 gitu ya. Kalau di sini 5 berarti 1/5. Nah, di sini bilangan pokok yang di sini adalah 2 dan di sini adalah 8. Kita samakan lagi dengan bilangan pokok yang sebelah sini. Berarti ini 2 pangkat 2 kali x min 2. Yang di sini 8 itu dirubah menjadi 2 pangkat 3 kasih kurung dikalikan dengan pangkat 3x plus 1 tutup kurung besar dengan pangkatnya itu 1/3. Nah, di sini pangkatnya yang ini 3 ini bisa kita bagi dengan yang ini ya, bisa dicoret gitu maksudnya. Berarti tinggallah 2 pangkat 2 kali x min 2 sama dengan 2 pangkat 3x plus 1. Nah, bilangan pokok sudah sama. Berarti sesuai dengan penyelesaiannya, rumusnya itu fx sama dengan gx. Ini fx dan ini gx. Berarti 2 dalam kurung x min 2 sama dengan 3x plus 1. Nah, ini kita kalikan dulu. 2 kali x, 2x. 2 kali min 2, min 4 sama dengan 3x plus 1. 2x pindah ruas ke sini. Berarti 3x min 2x. Ini min 4 plus 1-nya pindah ruas ke sini. Berarti min 1. 3x min 2x sama dengan x. Dan di sini min 5. Ini utang 4, utang lagi 1. Berarti utangnya 5 gitu ya. Nomor 2 selesai. X yang didapat adalah min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5. Gitu ya. Ini pembahasan di materi penyelesaian persamaan eksponen. Untuk ketiga materi berikutnya kita sambung di video yang selanjutnya. Dan jika materinya ada pertanyaan bagi kalian, silahkan kalian tanyakan, bisa lewat WhatsApp ataupun Google Classroom ataupun bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke. Nah, itulah materi hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, atau bisa melalui WhatsApp dan Google Classroom yang sudah kita buat. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, and share, and subscribe juga channel ini agar semakin berkembang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.